Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu Kepala Sekolah. Kita akan belajar yang selanjutnya tentang tindak lanjut setelah observasi. Bapak Ibu Kepala Sekolah, cek hasil observasi secara berkala pada aplikasi PMM. Ya, kita buka pada pengelolaan kinerja. Kita cari kepala sekolah sebagai pegawai. Ya, akan ada tampilan seperti ini Bapak Ibu. Ya, di sini ada konfirmasi data atasan, pelaksanaan kinerja. Di sini kemarin 25%, sekarang sudah 50%. Artinya, atasan kita sudah mengumpulkan hasil penilaian. Sebelum ke praktek kinerja, kita cermati bagian atas Bapak Ibu. Kemarin data pengawas sudah ada, daerah dinas pendidikan kemarin masih tidak ada. Sekarang karena sudah ada, Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa konfirmasi data ulang. Klik konfirmasi data. Di sini akan ada tampilan seperti ini. Data tim kerja, pengawas sekolah, dan daerah dinas sudah sesuai. Di sini, klik ya benar. Ini data pengawasnya sudah benar. Data dinasnya sudah benar. Kemudian klik lanjut. Selanjutnya sama seperti kemarin, mohon ketik kalimat ini pada kolom kalimat persetujuan. Saya setuju untuk lanjut dengan data ini. Kemudian konfirmasi. Setelah itu, Bapak Ibu Kepala Sekolah, kita cek praktek kinerja. Di sini tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Di sini sudah terbuka, artinya atasan sudah mengumpulkan penilaian. Kita cek hasil penilaian dari atasan, kita klik cek rincian. Ini rinciannya kemarin. Kemudian untuk isi dokumen, kita klik di sini. Ya. Di sini penilaiannya kita lihat seperti ini. Untuk target perilaku kepala sekolah, rating dari atasan dilakukan tapi belum efektif. Di sini ada catatan. Kepala sekolah telah mengajukan pertanyaan yang merangsang pemikiran dan diskusi untuk mendorong partisipasi aktif dari audien. Kepala sekolah perlu meningkatkan keterampilan memberikan pertanyaan yang dapat mendorong partisipasi aktif dari audien. Di sini. Kemudian untuk target perilaku yang kedua. Di sini untuk target kepala sekolah mengajak audien untuk beraksi sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing. Di sini dilakukan, tapi belum efektif. Di sini, kepala sekolah telah menjelaskan tindakan konkret yang diambil oleh audien sesuai dengan peran dan tanggung jawab. Kepala sekolah di sini perlu meningkatkan keterampilan menjelaskan tindakan konkret apa saja yang dapat dilakukan oleh semua unsur. Ya, kemudian di sini yang ketiga, di target perilaku mempresentasikan visi misi sekolah secara konkret, terstruktur dan mudah dipahami. Di sini sudah dilakukan dan efektif.
Di sini kepala sekolah telah menyusun materi presentasi secara logis, terstruktur dan mudah diikuti, menggunakan bahasa yang santun, dan memberikan contoh nyata yang relevan dengan keseharian untuk menjelaskan visi misi sekolah. Ini hasil penilaiannya, Bapak Ibu. Kemudian di sini rekomendasi. Di sini kepala sekolah terus meningkatkan keterampilan mengajukan pertanyaan yang merangsang pemikiran dan diskusi untuk mendorong audien dari berbagai unsur. Di sini dijelaskan ada komite, wali murid, guru, murid, aktif berpartisipasi. Rekomendasi atasan yang kedua, kepala sekolah terus berusaha melibatkan seluruh audien untuk berpartisipasi, mendukung visi misi sekolah dengan menjelaskan tindakan-tindakan konkret yang bisa dilakukan audien secara jelas kepada seluruh unsur komite, wali murid, guru, dan murid, serta PTK yang ada, sehingga mereka mampu berpartisipasi sesuai perannya. Di sini, Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa mendokumentasikan hasil ini pada formulir B. Di sini Bapak Ibu bisa melihat untuk formulir B. Ini kemarin seperti ini. Kita masukkan dari 3 indikator tadi yang sudah dilakukan dan efektif itu pada poin mempresentasikan visi misi sekolah secara konkret, terstruktur dan mudah dipahami. Ini sudah dilakukan secara efektif. Kita centang di sini. Kemudian, untuk yang indikator kedua, kedua dan ketiga sama-sama dilakukan tapi belum efektif. Di sini Bapak Ibu. Kemudian kita tuliskan catatan dari masing-masing indikator. Kita kopikan. Ini indikator yang pertama. Kemudian yang melibatkan audiens sepanjang presentasi. Kita lihat. Ya, di sini Bapak Ibu, kita kopikan. Kemudian indikator yang ketiga. Ini sudah semuanya. Kemudian rekomendasi dari atasan kita kopikan di sini. Kita ada 2 rekomendasi. Ini rekomendasi yang pertama, ini yang kedua.
kita simpan. Ini untuk isian formulir B sudah selesai. Ya, nanti Bapak Ibu tinggal melanjutkan untuk pengisian dokumen tindak lanjut. Nanti Bapak Ibu bisa mengisi coret-coretan pada formulir C atau bisa langsung pada aplikasi PMM. Di sini kalau pada formulir C, di sini formatnya seperti ini tidak ada panduan. Sementara kalau di aplikasi PMM ada panduan berapa karakter untuk setiap isian, kemudian panduan yang akan dimasukkan unsur apa saja. Kita kembali ke aplikasi. Ya, setelah selesai memahami ini, kita pahami bahwa ada dua indikator yang belum efektif atau target perilaku yang belum efektif dan perlu kita tindak lanjuti. Jika sudah memahami, kita klik lanjut. Di sini akan ada tampilan seperti ini Bapak Ibu. Di sini untuk dokumen tindak lanjut, ada langkah-langkah tindak lanjut. Yang pertama, lakukan refleksi. Di sini berdasarkan rating observasi dari atasan. Kemudian yang kedua, kabari atasan jika perlu. Di sini tujuannya untuk menyamakan ekspektasi. Yang ketiga, lakukan upaya tindak lanjut. Di sini, untuk membantu Anda meningkatkan kinerja. Apa tujuan formulir ini? Bapak Ibu bisa lihat di sini. Tujuan. Refleksi rating observasi dari atasan. Tujuannya, kepala sekolah melakukan refleksi sebagai tanggapan terhadap catatan dan rating observasi yang diberikan oleh atasan. Tujuan yang kedua, menyepakati tindak lanjut. Kepala sekolah dan atasan menyepakati tindak lanjut serta dukungan yang dibutuhkan untuk melakukan praktek kinerja. Kemudian kami sarankan untuk diskusi dengan atasan agar tujuan formulir ini tercapai. Jika mengerti, klik saya mengerti. Di sini Bapak Ibu Kepala Sekolah, di pertanyaan yang pertama, di sini, bagaimana refleksi Anda tentang praktek kinerja Anda selama observasi praktek kinerja? Di sini refleksi kepala sekolah, disajikan kolom, di sini maksimal 1000 karakter. Adapun panduan pengisian refleksi, bisa diisi. Tantangan bisa berupa salah satu dari kondisi ini. Boleh kesulitan yang Anda hadapi, boleh aspek praktek yang ingin Anda tingkatkan efektivitasnya, boleh perubahan praktek agar lebih berdampak pada pembelajaran. Kemudian jika sudah memilih ini, kemudian jelaskan. Yang pertama, jelaskan aspek atau tantangan tersebut, setidaknya perilaku atau kejadian yang menggambarkan tantangan, faktor yang menyebabkan tantangan tersebut, dampak dari tantangan tersebut pada pembelajaran. Di sini Bapak Ibu Kepala Sekolah perlu dicermati, untuk tindak lanjut ini merupakan aspek yang dinilai oleh atasan. Kemudian untuk observasi itu sebagai dasar Bapak Ibu Kepala Sekolah dalam meningkatkan kinerja. Jadi Bapak Ibu cermati di sini ya. Contoh untuk pengisian refleksi praktek kinerja selama observasi praktek kinerja. Misalkan, saya akan menjelaskan tentang tantangan yang berupa kesulitan yang saya hadapi.
Ini kesulitan yang saya hadapi ada dua dalam memberikan pernyataan yang dapat mendorong partisipasi aktif dari audien dan menjelaskan tindakan konkret apa saja yang dapat dilakukan oleh semua unsur. Ini perilaku atau kejadian yang menggambarkan tantangan. Ya. Kemudian saya akan menjelaskan faktor yang menyebabkan tantangan tersebut.
Kemudian di sini sebenarnya saya sudah, ini, yang ketiga sudah masuk. Dampak dari tantangan tersebut pada pembelajaran. Di sini, misalkan ketika aspek yang pertama, di sini, dampaknya ketika menggali respon belum maksimal. Kemudian, saya yang belum terbiasa dalam melakukan kegiatan presentasi visi dan misi sekolah karena ini merupakan hal baru bagi kepala sekolah baru, sehingga pemaparannya kurang detail. Ya. Dampaknya tentunya fokus pada aspek yang akan disampaikan itu tidak maksimal. Kemudian ini belum memaksimalkan media seperti ini Padlet, Google Form, dan lain-lain yang bisa dimanfaatkan untuk menggali lebih banyak respon. Di sini saya juga perlu meningkatkan manajemen waktu dalam kegiatan tersebut. Oke, dampak secara umum. Di sini sudah 1000 karakter. Ya. Sudah Bapak Ibu, kemudian kita lanjutkan. Pilihan belajar. Di sini ada 2 tawaran Bapak Ibu. Ada pilihan belajar, ada opsi pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar. Di sini, karena kesulitan yang saya hadapi atau tantangan yang saya hadapi itu rata-rata berasal dari diri saya sendiri, saya akan melakukan tindak lanjut. Yang pertama tentunya
Kemudian untuk apa upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut? Di sini upaya yang akan saya lakukan, misalnya berdiskusi dengan atasan. Yang pertama, akan belajar lebih jauh dengan komunitas belajar kepala sekolah dan komunitas belajar di sekolah. Kemudian berdiskusi dengan atasan untuk memaksimalkan upaya tindak lanjut. Mencari referensi dari YouTube, buku referensi yang mendukung, dan lain-lain. Kemudian meminta umpan balik dari semua unsur yang saya libatkan dalam kegiatan tersebut. Yang tidak kalah penting tentunya melakukan refleksi diri. Di sini selanjutnya, kapan Anda melakukan aksi tindak lanjut? Di sini karena periode semesternya itu Januari-Juni, sekarang sudah masuk Juni, sehingga saya akan maksimalkan di bulan Juni. Kemudian, apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Di sini, upaya yang dibutuhkan, di sini ada beberapa pilihan. Sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar atau praktek, penyediaan atau pembelian, kemudian penyediaan atau akses ke sumber belajar melalui satuan pendidikan, izin untuk mengikuti pelatihan di luar satuan pendidikan, kemudian memperoleh mentoring. Ini maksudnya dari pengawas, guru penggerak, atau pemateri eksternal atau manajemen lainnya. Di sini karena waktunya saya hanya bulan Juni, saya akan memaksimalkan ini, memperoleh mentoring dari pengawas. Kemudian untuk opsional, pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar. Di sini tujuannya, ini saya butuh ini komunikasi yang efektif dengan warga satuan pendidikan yang mengarahkan pada kualitas satuan pendidikan. Di sini berarti saya pilih di sini. Kita akan memilih menganalisis karakter satuan pendidikanku, menyesuaikan visi misi, kemudian bagaimana proses perencanaan dilakukan. Karena saya berkaitan dengan target visi misi, saya pilih yang kedua. Di sini ada 4 pilihan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, inisiatif berkontribusi untuk mencapai tujuan belajar untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan. Di sini misalkan saya pilih yang ini. Kemudian kepemimpinan satuan pendidikan dalam mewujudkan visi yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan warga sekolah, warga satuan pendidikan. Kita buka pilihannya. Di sini misalkan dari 1 sampai 5. Saya pilih yang ini misalkan. Kemudian pengembangan kebiasaan belajar sebagai cerminan visi satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Agar pilihannya terbuka, kita klik dulu, baru buka di sini. Ya, kita ke sini. Misalkan pilih yang ini. Kemudian untuk kepemimpinan pembelajaran dalam pembudayaan lewat sekolah yang aman, nyaman, dan inklusif untuk warga satuan pendidikan. Jika akan membuka, kita klik dulu. Saya akan pilih yang ini. Kita pertimbangkan untuk pelaksanaan ini, Bapak Ibu, kira-kira terlaksana semua apa tidak? Jika tidak, kita bisa mengurangi, misalkan dari 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada 5, Bapak Ibu.
Misalkan yang kedua saya hilangkan. Di sini Bapak Ibu Kepala Sekolah bahwa untuk PMM ini pilih minimal 1. Jadi Bapak Ibu bisa milih 1, 2, 3, 4, atau 5. Karena saya butuh banyak referensi untuk memperoleh inspirasi untuk tindak lanjut, saya memilih 4. Kapan ini kita tuliskan? Waktunya Juni. Saya maksimalkan di bulan Juni 2024. Di minggu ke-1 dan ke-2. Dukungannya, saya dalam waktu 1 bulan saya memilih ini. Kemudian jika sudah Bapak Ibu, tinggal kita simpan draft atau kita diskusikan dulu dengan pengawas sekolah. Simpan draft. Setelah simpan draft, Bapak Ibu Kepala Sekolah, silakan konsultasikan dengan atasan atau dengan pengawas sekolah agar mendapat masukan. Nanti setelahnya baru klik kumpulkan. Contohnya punya saya, setelah dikonsultasikan, ada perbaikan di bagian tujuan. Kita perbaiki. Di sini ada klik lanjutkan. Ini ratingnya. Di sini yang dapat masukan adalah pada tujuan. Ubannya kita simpan pada orat-oratan kita. Kemudian kita kumpulkan. Selanjutnya yang Bapak Ibu Kepala Sekolah lakukan adalah
mengisi formulir C untuk mendokumentasikan jika nanti dari atasan menghendaki kita mengubah hasil isian kita. Caranya sama seperti biasa, kita klik cek rincian. Kemudian kita cari formulir C, atau kita buat di sini format formulir C seperti ini. Di sini mengambil dari Perdirjen. Perdirjen GTK nomor 7607 tentang pengelolaan kinerja guru. Untuk tujuannya, kepala sekolah melakukan refleksi sebagai tanggapan terhadap catatan dan hasil penilaian observasi kinerja oleh pejabat penilai kinerja. Yang kedua tujuannya, kepala sekolah dan pejabat penilai kinerja menyepakati tindak lanjut serta dukungan yang dibutuhkan untuk melakukan peningkatan kinerja. Di sini catatan observasi ini diambil dari formulir B, rekomendasi dari formulir B, kemudian refleksi kepala sekolah, isian tadi. Kategori di sini ada 2, belajar di PMM dan pilihan belajar lainnya. Kemudian upaya tindak lanjut, kapan, kemudian dukungan. Kita isikan saja untuk formulir C. Kita ambil dari atas, identitas itu sama Bapak Ibu. Ya, kita ambil dari sini. Kemudian untuk tujuan tindak lanjut, ini yang belajar dari PMM. Ini.
Ya, selanjutnya kita ke kapan. Kapan di sini Juni 2024 bisa kita copy. Dokumennya kita kopikan. Sekarang yang kedua, pilihan belajar lainnya. Waktunya sama, boleh kopikan dari bagian atasnya. Ini cek kembali dengan yang di Perdirjen apakah formatnya sudah sama. Di sini Bapak Ibu ternyata setelah tujuan tindak lanjut, sebelum waktu itu ada upaya tindak lanjut. Kita tambahkan
Di sini untuk pejabat penilai, ini pengawas yang mengisi atau atasan yang mengisi. Kita lengkapi yang bagian bawah. Kita copy atau ambil dari formulir B. Di sini misalkan 13 Juni. Sekarang kita cek. Demikian tadi Bapak Ibu untuk refleksi kepala sekolah atau tindak lanjut observasi kinerja kepala sekolah dan pengisian formulir C. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.